Horas madihita sa luhutna. Di hamu kadamang dohot dainang, manang di dia pihamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak suta paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di Minggu Judika tanggal 3 April 2022, ima natarsurat di Filipi 3 ayat 4b rodi ayat 14 dohot topik Kristus do padang si tujuan. Kristus adalah tujuan iman kita. Hujahama dihita songonoma hata ni Tuhata. Ay molo diripudiba adong si pangasahonon na dipardagingon dalam maumanian tarsunat diari pawaluhod duaw na siyan bangso Israel marga Benjamin halak Heber tubo ni halak Heber halak Parise mangihuton patihi garang dorohakku mangalilihuriyai sohasurahad di hatigoran na siyan patik alai naung parutunga kiadiau harugia dui hujujur alani Kristusi. Saluhu na dutahe huetong harugian tumibakon hamuliaon ni panadaw di Kristus Jesus tuhaki. Alaibana husiakon saluhut nai jala orbu-korbu dui huetong asa huomo Kristus. Asa di bagasan ibana au didapot unang marhati goran sian patik. Tung sian hapor siyaw di Kristus do. Ima hati goran na siya debata na marujahad di hapor siyaw. Asa hutad day bana dohot haguguon ni hakehew nai. Rodi hasasawar tu akka hapor suhon na di nagabi sa pangalahuaw dohot ibana di hamamate nai. Ang giat sa hataw tu hakehew na siyan akka namate. Apala naung sanga hutak kupi manang naung gabi sun denggan. Alai say huyahido ang giat tartakupawi songon naung tinakup ni Kristus Jesus siyaw. Alia kadungan takurajumi diriku naung sun hutak kupi. Odo tahe hu halupahon na dipudiku huyahi akan na dijulu. Dopak padangi do hupuspus. Dopak upahamonangan nasian pajuwon ni debatasian gijang di bagasan Kristus Jesusi. Ima hata ni Tuhata. Mungkin dari sekian banyak kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini, salah satunya adalah melupakan masa lalu. Masa lalu sering membelenggu. Masa lalu sering mengganggu. Masa lalu sering menghantui. Tentu masa lalu nanidok nadisi bukan hanya masa-masa kelam, masa-masa di mana ada kesedihan, kepedihan, kebahitan, dan kebencian. Bukan. Masa lalu bisa juga berupa kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan yang indah, masa-masa kejayaan, masa-masa kesuksesan, di mana kita sangat dibangga-banggakan, dan lain-lain. Contoh paling sederhana misalnya, taringot tu masa lalu, di mana masa lalu itu sulit dilupakan. Contoh donate, misalnya tentang mantan. Walaupun dia sudah berumah tangga, bahkan sudah puluhan tahun berumah tangga, tapi masih ingat mantannya, bukan? Ahita perate, nama bigi jami tahun, adong do mantata. Aledang mungkin lupa hita disi. Imajo contoh na rupa nih. Betapa sulitnya menghapus masa lalu itu. Bahkan alani maulni na mga lupahom mantanon, ba daksaw ti kate, siya rumah tangga, nagabisiga,
gara-gara mantan. Saya lau do peruhana rupan itu mantan nai. Contoh nama jui rupan nih. Dungi romai bana rupani madok tudongan na. Udahlah, lupakan sajalah. Ima diduk rupani tudongan nai. Ahama diduk ibana. Apa kau bilang? Lupakan. Enak aja. Bukan kau yang merasakan, akunya. Sakit tahu. Nina marupani sesongon na membela dirina. Tu dongan na nama dokoni asa dilupahon. Akana hacit nabi ni dongan nai. Tidak mungkin dilupakan sampai kapanpun. Karena terlalu sakit. Ima diduk ibana. Hamu kadongan, masa lalu itu sama seperti syair lagu yang pernah dinyanyikan Kus Plus. Andaikan kau datang. Terlalu indah dilupakan dan terlalu sedih dikenangkan. Ido didok teks manang serni lagu yate. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan, dan seterusnya. Paulus melihat bahwa salah satu penghambat untuk melangkah jauh ke depan adalah ketika seseorang itu tidak mampu melupakan masa lalunya. Jadi tabereng rupani bahwa masa lalu itu adalah salah satu penghambat untuk melangkah jauh ke depan. Ima dibereng Apostel Paulus. Bagi Paulus masa lalu itu adalah hal-hal yang sudah ada di belakang. Apapun itu. Apa yang dimaksud di belakang? Yang di belakang itu bisa jadi kenangan pahit dan juga kenangan manis. Bagi Paulus yang pahit, yang manis, yang sudah pernah dialami, itu sudah di belakang. Bagi Paulus, apapun itu yang pernah kita raih, kita capai di masa lalu, itu semua sudah tinggal di belakang. Apapun itu yang pernah kita alami di masa lalu, baik itu hal-hal yang menyenangkan, bahkan sampai hal-hal yang menyedihkan dan menyakitkan sekalipun, itu semua sudah tinggal di belakang. Karena itu pesan Paulus, jangan larut dengan itu semua. Paulus mencontohkan dirinya sendiri. Kalau memang mau sombong atau berbangga diri, aku lebih lagi, kata Paulus. Kita ulang membaca di ayat 4b sampai ayat 6 misalnya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi, kata dia. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Mungkin ada orang yang berkata begini, Tuhan, saya sudah mengabdi sekian puluh tahun untukmu. Saya sudah banyak berjasa. Kurang apa lagi saya ini? Bukankah itu sudah cukup? Biarkanlah saya beristirahat sekarang. Biarkanlah saya pensiun sekarang. Tetapi Tuhan menjawab, tidak. Berapa banyak pun yang telah kau lakukan dan hasilkan, juga berapa lama pun, lupakanlah itu. Semua itu telah ada di belakang. Arahkanlah hidupmu kepada apa yang ada di hadapanmu. Mungkin ada lagi yang mengatakan begini, Tuhan, saya berhenti di sini saja. Saya sudah tidak kuat lagi. Hidup saya terlalu berat. Saya sudah terlalu penat. Beban saya terlalu banyak. Lalu Tuhan kembali berkata, tidak. Betapapun gelap
jalan-jalanmu dan betapapun pahit pengalaman-pengalamanmu, itu juga sudah ada di belakangmu. Lupakan itu dan arahkan dirimu kepada yang ada di hadapanmu. Saudara yang terkasih, bagi orang percaya, prestasi besar bagaimanapun yang pernah ia raih, itu semua tidak boleh membuat dia berpuas diri. Sebaliknya, kesulitan besar bagaimanapun yang pernah ia alami dalam hidup ini, itu semua tidak boleh membuat dia berputus asa dan berkecil hati. Kita harus terus berjalan. Kita harus terus berlari sebagai orang beriman dan berpengharapan. Jangan pernah merasa sudah sampai dan jangan pernah merasa sudah memperoleh. Paulus sendiri yang telah bekerja begitu banyak untuk Tuhan, yang telah berkorban dan memberi begitu banyak untuk Tuhan dan menghasilkan begitu banyak untuk Tuhan, tapi justru ini yang dia katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Luar biasa bukan? Sekelas Paulus mengatakan begitu. Walaupun dia sudah banyak berbuat, tetapi ia sendiri tidak menganggap bahwa ia telah menangkap dan merasa sempurna di hadapan Tuhan. Sementara ada orang tidak perlu kita sebutkan namanya, baru secuil dia perbuat, tapi omongnya luar biasa. Sudah merasa hebat dan merasa berjasa. Sombongnya minta ampun dan pantas mendapat lebih dari Tuhan. Karena itu kita masih perlu belajar banyak dari Rasul Paulus. Paulus tidak larut dengan itu semua. Sekali lagi semua itu sudah dia anggap di belakang. Ini yang ia katakan di ayat 13 ayat 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, sama seperti Paulus, kita juga harus berani melupakan apa yang telah di belakang. Entah itu kesuksesan, kebanggaan, prestasi, dan lain sebagainya. Dan juga melupakan yang namanya kesusahan, kepedihan, dan antek-anteknya. Lalu mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, bagaimana kita harus berlari ke tujuan untuk memperoleh hadiah itu? Songo dia mahita merlujung tujuatai asal dapat tita hadiahi. Tentu menjawab pertanyaan ini kita dibantu melalui Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 2, Heber 12 ayat 1 rodi ayat 2 yang mengatakan begini. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. 3 hal penting dikatakan di sini bila kita ingin berlari dengan baik. Pertama, tinggalkan semua beban dan dosa. Kalau Paulus tadi mengatakan lupakan semua apa yang telah di belakang. Entah itu prestasi, entah itu kesuksesan, kepahitan, kepedihan, kesedihan, bahkan kebencian. Lupakan itu semua. Ibarat pelari, seorang pelari ia tidak akan dapat berlari dengan baik dan cepat kalau ia harus membawa beban terlalu banyak. Demikian juga dengan kita, bila
kita ingin berlari dengan baik dan cepat, ya kita harus menanggalkan segala beban kehidupan kita. Beban persoalan kita, beban kekhawatiran kita, beban dosa kita, dan beban-beban lain yang memberatkan kita. Itulah kunci pertama jika kita ingin berlari dengan baik dan cepat, buang segala yang membebani kamu. Lalu kedua dikatakan di situ, berlombalah dengan tekun. Tekun berarti serius, gigih, ulet, dengan semangat yang tinggi dan tekad yang bulat. Kalau kita mau jujur, disinilah sebenarnya salah satu titik lemah kita, yaitu kurang serius. Serius dengan pekerjaannya, serius dengan karirnya, serius dengan keluarganya. Tetapi apakah kita sama seriusnya dengan iman kita? Itu pertanyaan. Kita amat serius memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tetapi apakah kita sama seriusnya dalam memelihara hidup rohani kita? Jadi kata kuncinya di sini adalah kita harus serius. Serius untuk hidup di dunia ini, sama seriusnya juga dengan hidup yang akan datang, hidup yang kekal. Ketiga, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kalau kita mau melangkah ke depan, ya mata kita harus tertuju kepada Yesus, fokus kepada Yesus. Molo didok topik ni mingguta sadarion, Yesus sido padang si tujuan. Tidak seperti istri Lot, kakinya memang menuju ke depan, tetapi mata dan kepala serta hatinya tertuju ke belakang. Lalu apa yang terjadi? Ya, istri Lot tidak pernah sampai di tujuan. Di tempat saja. Itulah gambaran orang-orang yang masih mendua hati. Ikut Kristus, tetapi tidak mau meninggalkan hidup yang lama. Sifat yang lama dan keinginan yang lama. Karena itu saudara-saudara, jika kita mau memenangkan perlombaan, jika kita mau sampai di tujuan, ya tinggalkan semua yang ada di belakang, masa lalu. Tinggalkan semua beban hidupmu dan berlari-lari menuju tujuan yang ada di hadapanmu, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate matuhat di hatam na badiyay, pasu-pasuhom may dihami, jala pauraton, asa di perbuihok katami, perbuih na dinggan perbuih na tonggi di bagasan ngulu nami. Marhiti Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.